Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila. Oke, untuk informasi ini adalah penjelasan materi pendidikan Pancasila bab pertama, yaitu bab Pancasila dengan isi materi atau membahas tentang ideologi ya teman-teman. Dan untuk informasi juga bahwa saya menggunakan PowerPoint yang disediakan oleh penerbit Erlangga, termasuk sumber belajarnya. Di kelas 11 ini di sekolah kami menggunakan buku tersebut ciptaan Bapak terbitan yang ditulis oleh Bapak Yuyus Kardiman. Oke, kita mulai ya pada kesempatan kali ini. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akan mereview materi yang sudah saya jelaskan sebenarnya atau belum di kelas lain ya, tentang ideologi. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah nanti pada akhirnya pada pertemuan kali ini minimal teman-teman bisa menjelaskan makna dan hakikat ideologi, maknanya dan hakikatnya ya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita mulai karena ini bagian dari review. Jadi ideologi itu berasal dari dua suku kata ya, ada ideas dan logos. Nah, kalau ideas itu artinya ada banyak. Pertama gagasan, kedua konsep, ketiga yaitu pengertian dasar, keempat cita-cita, dan kelima bisa juga ide-ide. Nah, kalau logos itu ilmu ya, ilmu. Jadi kalau digabungkan secara bahasa, ideas logos itu menjadi ideologi. Apa sih ideologi itu? Kalau diberikan pengertian secara umum lagi, yaitu ilmu pengetahuan mengenai ide-ide dan gagasan. That's right. Jadi kata kunci dalam ideologi yaitu adalah ilmu, ide-ide, dan gagasan. Oke, good. Sekali lagi kata kuncinya adalah ideologi, yaitu ilmu, ide-ide, dan gagasan. Next, kita lanjut. Nah, kalau tadi pengertian secara umum, maka sekarang pengertian yang diberikan oleh para ahli. Ada Bapak Padmo, Mr. White, Hornby, terus Steger, terus Mubiarto, David Miller. Ya, setelah Bapak baca, ini kurang lebih sepertinya seperti benang merah pengertian yang sudah tadi kita baca dan pahami bersama-sama, yaitu bahwa pengertian ideologi adalah benang merahnya ya dari 6 para ahli ini tidak jauh-jauh dari gagasan, ide, pendapat, doktrin, dan lain-lain. Nah, jadi intinya ideologi itu kembali kepada hal yang tadi benang merahnya, membahas ilmu tentang ide-ide dan gagasan ya. Oke, lanjut. Unsur ideologi. Unsur ideologi itu ada 3. 1 keyakinan, kedua ada mitos, ketiga ada loyalitas. Apa sih keyakinan? Di sini pengertiannya adalah setiap ideologi selalu menunjuk adanya gagasan vital yang sudah diyakini kebenarannya untuk dijadikan dasar dan arah strategi bagi tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Sederhananya gini, kalau kita punya cita-cita, negara punya cita-cita, dan cita-cita itu dibentuk, maka kita harus yakin bahwa hal itu yang akan membawa kita kepada titik tujuan kita. Seperti itu teman-teman ya. Nah, yang mitos nih, kadang-kadang kita kan mitos mengartikan dengan hal-hal lain ya, tapi dalam hal ini berbeda. Nah, mitos dalam unsur ideologi artinya adalah konsep di mana ideologi selalu memitoskan suatu ajaran yang secara optimis dan dengan keyakinan bahwa gagasan atau ideologi tersebut secara pasti menjamin tercapainya tujuan melalui cara-cara yang telah ditentukan pula. Jadi kan kita udah yakin tuh tadi tuh dengan ideologi, maka hal selanjutnya adalah kita harus lebih yakin bahwa ada cara-cara untuk menuju goalsnya, tujuannya. Yang terakhir loyalitas. Nah, ideologi selalu menuntut keterlibatan optimal atas dasar loyalitas atau kesetiaan dari para subjek penduduknya. Sudah dibuat idenya, sudah diyakinkan, sudah ada caranya, maka yang terakhir adalah kesungguhan subjeknya, kita sebagai penganut ideologi atau yang melaksanakannya. Tujuannya apa ya? Biar tadi hal-hal seperti itu menjadi faktor pendorong bisa terlaksananya atau tercapainya tujuan ideologi itu sendiri ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada batasan ideologi menurut Herdiawanto dan kawan-kawan pada tahun 2019.
Nah, apa sih ideologi? Apa aja batasannya? Satu, biar gampang, benang merahnya adalah ideologi itu sekumpulan ide atau gagasan. Titik. Ya, tadi kita udah bahas dari pengertian awal ya. Yang kedua, tersusun secara sistematis. Ya, tersusun secara sistematis itu berarti tidak main-main, dibuat dengan prosedural yang luar biasa. Karena ini ide ya, ide untuk suatu cita-cita bangsa atau kelompok dan lain-lain. Nah, yang ketiga, bersumber dari pikiran manusia. Jelas ya kalau ideologi itu dipikirkan dari pikiran manusia. Keempat, mempunyai tujuan dan arah yang jelas. Karena ideologi adalah cita-cita, gagasan, maka harus memiliki tujuan dan arah yang jelas pada akhirnya. Keempat, yang nantinya ideologi itu dijadikan pedoman tentang cara hidup. Yang terakhir, ideologi ini adalah hal yang harus dianut oleh masyarakat ketika sudah diciptakan. Nah, terakhir nih, ada fungsi ideologi. Nah, fungsi ideologi itu ada 3. Kalau saya mempersingkat saja biar tidak panjang-panjang nanti teman-teman memahaminya. Yang pertama, fungsi ideologi itu adalah menjadi pedoman. Ya, kata depan tuh ya. Kenapa menjadi pedoman? Ya tadi menjadi pedoman untuk individu, masyarakat, bahkan untuk bangsa dan rakyatnya. Yang kedua, menjadi kekuatan. Kekuatan siapa? Ya tadi individu, masyarakat, bangsa dan lain-lain. Yang terakhir, menjadi solusi atau menjadi upaya dalam menghadapi segala persoalan masyarakat di sekitar kita dan kehidupan kita. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kesimpulannya pada hari ini adalah kita sudah memahami bahwa ideologi adalah ilmu yang mempelajari atau mengenai ide-ide dan gagasan ya. Unsur ideologi ada 3, yaitu keyakinan, mitos, dan loyalitas. Serta ada batasan-batasan dalam ideologi tadi, yaitu sekumpulan ide atau gagasan tersusun secara sistematis, bersumber dari pikiran manusia, mempunyai tujuan dan arah yang jelas, pedoman tentang cara hidup, dan dianut oleh masyarakat. Nah, yang terakhir ada fungsi ideologi. Apa sih fungsi ideologi? 3. Menjadi pedoman, menjadi kekuatan, dan menjadi solusi atau upaya dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat. Ya, itu review materi dari pertemuan tentang makna dan hakikat ideologi. Semoga teman-teman memahami, dan mohon maaf kalau penjelasan saya terlalu cepat atau ada suara-suara yang mengganggu dalam proses pembuatan penjelasan ini. Kalau sudah paham, alhamdulillah. Kalau belum, silakan nanti kita bertemu langsung dan bertanya, boleh lewat WA ataupun secara langsung. Terima kasih dari saya, mohon maaf teman-teman. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.